Selamat malam Ibu Fasti, perkenalkan kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang Fazi AHP. Kelompok kami ada Nafi, Anissa, Erva, dan Tamara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erva. Apa itu fuzzy AHP? Fuzzy AHP adalah pengembangan dari AHP tradisional yang mengintegrasikan logika fuzzy untuk mengatasi ketidakpastian dan ketidaktepatan dalam penilaian, terutama dalam menangani data kualitatif. Metode ini membantu pengambilan keputusan, mengakomodasi keraguan dalam perbandingan kriteria dan alternatif. Kelebihan dan kekurangan fuzzy AHP. Kelebihan yang pertama menangani ketidakpastian, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga keputusan lebih akurat, yang keempat mendekati proses pemikiran manusia, yang kelima cocok untuk dunia nyata. Kekurangannya yang pertama sulit digunakan, dua memakan waktu, tiga terlalu bergantung pada penilaian subjektif, yang keempat proses desubifikasi yang sulit, yang kelima kompleksitas matrik fuzzy, yang keenam beragam metode fuzzy. Pengaplikasian Fazia HP dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemilihan lokasi bisnis. Yang kedua, pemilihan proyek investasi. Yang ketiga, pemilihan supplier. Yang keempat, pemilihan kendaraan. Yang kelima, penentuan kandidat penerimaan kerja. Selanjutnya adalah langkah umum fase AHP. Yang pertama kita akan definisikan tujuan, kriteria, dan alternatif dan membangun kriteria keputusan. Selanjutnya kita akan membuat matriks perbandingan berpasangan menggunakan bilangan fase segitiga atau triangular fuzzy, di mana ada L batas bawah, M nilai tengah, dan U batas atas. Selanjutnya kita akan menghitung bobot fuzzy, yaitu fuzzy sintetis Sn. Lalu kita akan melakukan normalisasi bobot fuzzy pada setiap baris. Selanjutnya kita akan melakukan defusifikasi. Kita akan melakukannya dengan metode centroid, alternatif metode defusifikasi, dan ada bisector method. Selanjutnya kita akan menghitung derajat kemungkinan. Lalu selanjutnya kita akan menentukan bobot akhir dan prioritas. Selanjutnya, terakhir kita akan mengambil keputusan berdasarkan bobot akhir. Kita pilih alternatif dengan nilai tertinggi sebagai solusi terbaik. Nah, contoh kasus fusi AHP ini yang ada penentuan kebijakan pengelolaan sampah. Jadi kota sedang menghadapi masalah peningkatan volume sampah. Dan alternatif kebijakan yang sedang dipertimbangkan itu pertama ada pembangunan tempat akhir, peningkatan program daur ulang di masyarakat, penerapan teknologi waste to energy, dan penerapan program pengurangan sampah di sumbernya. Kriterianya itu ada biaya operasional, dampak lingkungan, tingkatan penerimaan masyarakat, dan efektivitas pengurangan sampah. Oke, berdasarkan soal tadi, kita di sini menghierarki AHP-nya di mana ada efektivitas pengurangan sampah, dampak lingkungan, tingkat penerimaan masyarakat, dan biaya operasional. Nah, selanjutnya ini kita dari step 1 dan ini kita ada perhitungan manualnya pakai tangan. Oke. Di sini tadi berdasarkan subkriterianya biaya operasional itu ada kurang 10 juta, 10 sampai 30 juta, dan lebih dari 30 juta. Dampak lingkungan tingkat penerimaan masyarakat dan efektivitas pengurangan sampah itu tidak baik, baik, dan sangat baik dibagi 3. Matriks perbandingan kriterianya, kriteria banding kriteria. Di sini ada 1 dan 2. 1 dan 2 itu berasal dari skala HP yang ini, di mana skala 1 itu keterangannya perbandingan elemen yang sama, dan 2 itu pertengahan. Nah, selanjutnya kita membuat fuzzy perbandingannya, di mana di sini kita bagi LMU sesuai yang dijelaskan oleh Tamara tadi. Nah, dari hasil tersebut kita menemukan fuzzy triangular number-nya. Fuzzy triangular number-nya ini misalkan yang L 4, 4 itu dapat dari 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 per baris. Selanjutnya di sini M juga sama caranya, yang U juga sama. Lalu kita total hasilnya di sini bawah yang L itu hasilnya 15, M hasilnya 16, dan U hasilnya 17. Nilai sintetis fuzzy akan dijelaskan oleh Nah, Nafi. selanjutnya itu nilai sintesis Fazi ini, jadi kita akan mencari nilai dari sebelumnya. Jadi di CIDL ini 0,24 itu akan membagi antara, naik nih, bagi antara eh, 4 dibagi sama 15. Jadi dia kali silang. Dan untuk yang tengahnya itu enggak. Jadi dia akan membagi nilai 4 dengan 16 jadi 0,25. Dan untuk nilai sintesis Fuzzy yang sebelah kanan itu dia akan membagi nilai yang sebelah kiri di L di C1, C2, C3, C4-nya akan dibagi sama 17 total di U-nya. Selanjutnya setelah sudah mendapatkan sintesis Fuzzy, itu kita akan mendapatkan nilai prioritas vektor, di mana prioritas vektor ini kita akan mendapatkan dari rumus-rumusnya, yaitu kalau misalkan M2 lebih besar sama dengan M1, dia nilainya 1. Jika
L1 lebih besar sama dengan mu 2, maka nilainya 0. Sisanya dia akan menggunakan rumus yang sudah dituliskan di situ. Jadi, contohnya untuk perbandingan kriteria 1 dengan kriteria 2. Jadi, kriteria 1 ini akan menjadi nilai M2-nya, kriteria satunya akan menilai M1-nya. Karena sama-sama punya nilai 1, jadi dia akan dibilang sama dengan menggunakan yang rumus yang pertama, yaitu jika M2 lebih besar sama dengan M1, maka nilainya 1. Sehingga di nilai prioritas vektornya nilainya 1. Dia akan cari semuanya. Setelah sudah mendapatkan semuanya, kita akan masuk ke nilai ordinat diversifikasinya. Jadi kita langsung copy paste aja hasilnya. Habis itu kita hitung totalkan semua secara baris. Setelah mendapatkan nilai total diversifikasinya, totalkan lagi secara kolom 2,86. Setelah sudah mendapatkan, langsung nilai bobot vektornya. Jadi nilai bobot vektor di sini dengan cara W itu membagi nilai yang ada di diversifikasi di satu row dibagi dengan totalnya. Contoh 0,65 dibagi 2,86. Setelah sudah mendapatkan semuanya, pastikan totalnya 1, rankingkan. Setelah itu mendapatkan kriteria ketiga adalah ranking 1, kriteria paling terakhir adalah kriteria keempat. Selanjutnya kita akan mengecek konsistensinya dengan kayak seperti metode AHP. Jadi LMU di sini didapatkannya dari total sebelum yang nilai sintesis itu, nilai-nilainya akan dibagi sama bobot yang sudah kita cari. Contohnya di di kriteria 1 di L itu 0,88 dapat dari sintesis yang L di kriteria 1 dibagi dengan bobot di kriteria 1. Jadi setelah mendapatkan semuanya, kita totalkan secara baris lagi. Setelah sudah ditotalkan, lalu kita akan membagi 3 karena LMU. Kita akan bagi 3 selesai. Setelah mendapatkan semuanya, kita jumlahkan lagi. Setelah udah ditotal dari dibagi 3, terus habis itu dijumlahkan. Cari average-nya. Habis itu sudah mendapatkan delta max-nya. Lambda max-nya. Setelah mendapatkan lambda max-nya, kita bisa mencari rumus CI-nya. Di mana CI ini lambda max kurang N dibagi N min 1. Sehingga lambda max kita masukin aja langsung dikurangin sama kriteria kita ada 4 dibagi sama 4 kurang 1 di mana itu 3. Jadi mendapatkan nilai di CI di sini min 0,9 sekian. Lalu di RI 0,9 dapat dari kriteria kita ada 4 sehingga berdasarkan tabel RI itu kriteria 4 0,9. Lalu mendapatkan nilai CR di sini itu adalah rumusnya CI dibagi RI. Langsung aja dibagi sehingga mendapatkan min 1,09. Ini berdasarkan dari soal yang kita cari, berdasarkan referensi. Setelah kita hitung nilainya ternyata tidak konsisten. Jadi sekian saja presentasi dari kami. Terima kasih.